Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung dan Ibu Rina Solihin. Pada malam hari ini kami Selamat malam. ingin bincang-bincang mengenai selamat malam Ibu. Selamat Kami malam Pak akan John. bincang-bincang mengenai Apa kabar? Ya, selamat malam Ibu. Baik, puji Tuhan ya. Ya. Ya, Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, semua sehat pada ya. malam hari ini, pada malam hari ini kami akan bincang-bincang mengenai kebenaran firman Tuhan dengan Ibu Rina Solihin. Ini untuk yang kedua kali ya. Waktu yang pertama Ibu Rina sudah menceritakan bagaimana kesaksian beliau dari kecil di dalam budaya Minangkabau, kemudian akhirnya mencari kebenaran firman Tuhan dan akhirnya diselamatkan ya. Jadi pada malam hari ini, ya amin ya Bu ya, sehat-sehat ya Bu ya. Amin. Oke Ibu, pada malam hari ini ya kita akan bincang-bincang ya tentang Alkitab Firman Allah atau ada kitab lain Firman Allah itu ya. Sebelumnya saya akan share sedikit slide saya ya, share screen. Saya akan coba share screen. Sebentar. Saya akan share screen tentang firman Tuhan ya. Ya. Oke. Dan artinya apa? Di luar boleh bawa masuk namanya Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Anda lihat di slide di depan di layar Anda di sini ya. Ini adalah beberapa kitab ya yang mengklaim bahwa kitabnya sebagai firman Allah. Nah, kita harus ketahui bahwa kalau sebuah kitab mengklaim bahwa dia adalah firman Allah, dia harusnya bersedia untuk diuji. Kalau diuji tidak boleh marah. Kalau marah namanya berarti kitabnya itu palsu. Nah, karena bukan barang asli. Kalau barang asli itu tidak takut untuk diuji. Betul ya Bu Rina ya? Betul Pak John, betul sekali. Betul sekali. Jadi hanya Alkitab lah ya yang tidak pernah marah umatnya ketika dikritik, ketika kitabnya mau dibakar kah, mau dicaci maki kah, mau apa kah, tetap orang Kristen tidak pernah marah. Karena orang Kristen meyakini Alkitab adalah firman Allah, bukan suci kertasnya, benda itu yang secara materi itu yang suci, tetapi isinya firman Allah itu yang mencerahkan dan memberi kita pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, Ibu boleh cerita sedikit bagaimana ya? Nah, dulu kan pasti ada salah satu kitabnya nih, yang B ya dulu ya. Nah, ini kan B. Kenapa akhirnya ini akhirnya bisa? Halo? Oke. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan. Oke, selamat malam semua pemirsa dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus. Betul sekali, tadi Pak John mengatakan bahwa begitu banyak kitab ya yang mengklaim dirinya sebagai kitab firman Allah. Ya. Tadi dikatakan juga, apakah semua kitab ini adalah firman Allah? Kitab A, kitab B, C, dan D. Apakah semua firman Allah?
Itu pertanyaannya. Kalau semuanya firman Allah, konsekuensinya adalah bahwa Allah itu tidak konsisten. Why? Karena di kitab A dia bicara berbeda dengan di kitab B, di kitab C, dan di kitab D. Ya, jadi berubah-berubah. Jangankan Allah, seorang presiden pun kalau bicaranya beda di sana dan di sini dan di situ beda lagi, itu pasti akan diturunkan, plan, pasti akan diturunkan oleh rakyatnya, ya kan? Nggak bisa dipegang nih omongannya. Tentu terlebih lagi Allah, sangat tidak mungkin Allah itu bersifat plan. Betul ya Pak John ya? Ya, betul. Nah, berarti tidak mungkin semuanya itu adalah firman Allah. Ya. Lalu alternatif yang lain apa? Apakah semuanya bukan firman Allah? Nah, kalau begitu konsekuensinya adalah Allah itu tidak ada. Karena dia tidak ada, maka itu bukan firman dia. Berarti dia tidak berfirman. Berarti itu orang, manusia yang menulis. Itu konsekuensinya. Nah, alternatif ketiga yang masuk di akal sehat kita adalah bahwa dari keempat kitab ini pasti hanya satu saja firman Allah. Tidak mungkin semuanya benar, tidak mungkin. Karena Allah itu konsisten. Semuanya salah juga tidak mungkin karena Allah itu ada dan dia berfirman. Akhirnya yang kita ambil ya alternatif yang ketiga, bahwa salah satu saja dari 4 kitab yang digambar itu adalah firman Allah. Satu dari kitab ini adalah firman Allah. Tentunya dengan cara menguji, ya, dengan cara mengujinya. Apakah benar firman Allah atau bukan? Nah, begitu Pak John. Nah, cara diuji ya. Diuji, harus siap diuji. Seperti tadi dibilang bahwa kalau barang palsu dipertanyakan, biasanya yang pemiliknya marah-marah dan tidak suka jika dipertanyakan, ya kan? Kalau saya punya tas palsu, ya, saya punya tas bermerek yang branded tapi palsu, saya sangat tidak suka kalau ada yang bertanya. Tapi kalau saya punya tas yang Louis Vuitton misalnya asli, saya senang sekali kalau ada orang menanyakan, begitu. Betul. Itu secara akal sehatnya seperti itu. Nah, jadi, sekarang dulu Ibu pernah nggak ini mempertanyakan gitu, misalnya di dalam Al-Quran itu, ya apa sih yang membuat Ibu ini firman di dalam Al-Quran itu, apa yang membuat Ibu itu merasa ini bukan firman Tuhan loh gitu? Iya, di pertemuan di live streaming kita yang pertama, saya masih ingat itu kan saya sudah mengatakan bahwa ada empat yang saya pakai barometernya untuk menguji apakah itu firman Tuhan atau bukan. Ya, yang pertama adalah konsep ketuhanannya. Ya, apakah dia memiliki sifat-sifat yang betul-betul dimiliki oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa semesta alam ini. Pertama, dia harus maha benar, harus maha adil, dia harus maha kasih, dia harus maha tahu. Itu. Ya. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, saya katakan itu bukan kitab firman Allah. Ya. Nah, kitab firman Allah itu harus selaras isinya dengan sifat-sifat Allah. Itu selaras. Kalau Allah itu maha benar, maka isinya, pengajarannya harus maha benar. Begitu. Ya. Nah, tidak mengandung kesalahan. Nah, kemudian Allah maha suci, maka pengajarannya juga harus suci. Tidak boleh ada hal-hal yang secara manusia aja kita sudah nggak bisa terima, ya. Jadi dia memiliki standar moral tertinggi, ya. Jadi Allah Maha Suci itu memiliki pengajaran dengan standar moral tertinggi. Seperti di Alkitab, Allahnya itu melebihi standar moral yang biasa, ya. Misalnya orang mengatakan kasihilah saudaramu dan bencilah musuhmu.
ya kan? Ya. Tapi Alkitab mengajarkan kasihi saudaramu dan kasihilah musuhmu, ya, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Itu orang ayat- menganiaya kita, Itu ya. ayat itu ada di Al-Qur'an enggak, Bu? Kalau begitu, soal mengasihi gitu. Nah, kalau di Al-Quran itu lebih ditekankan mengasihi sesama saudara seiman, ya kan? Jadi di Seiman. luar seiman, jadi di luar iman Islam itu dimusuhi, ya, dihindari, nah begitu, ya, kalau bisa ya sampai dihalalkan darahnya begitu, ya. Oh, itu memang ada ayatnya ya Betul. di dalam itu Al-Qur'an itu bahwa kalau misalnya yang kafir itu begitu itu Oh iya. halal. Betul, Oke. itu yang saya pelajari ya. Nah, tapi kalau di Alkitab beda, betul-betul Allah itu Maha Kasih, ya kan? Dia benar-benar tidak ingin semua orang ini mengalami ketidakadilan, ya. Jadi Ya, musuh pun harus kita kasihi, begitu ya, Pak. betul. Ya, Ya, kemudian Allah itu harus Maha tahu, ya kan? Maha tahu ya. artinya apa? Dia bisa memberitahukan hal-hal yang jauh di depan. Ya, mungkin beribu-ribu tahun di depan, tapi dia sudah kasih tahu hari ini. Gitu. Ya. Itu yang disebut dengan nubuatan. Ya, jadi Alkitab itu syarat sekali dengan banyak sekali nubuatan-nubuatan. Contoh, nubuatan tentang Tuhan Yesus, Allah yang akan menjadi manusia, akan mati di kayu salib, menggantikan hukuman kita orang berdosa ini. Itu sudah dinubuatkan ribuan tahun, bahkan di kitab Yesaya itu 700 tahun. Ya, sebelum itu terjadi. Sebelum itu terjadi. Dan nubuatannya sangat spesifik, ya. Dia akan dilahirkan oleh seorang perawan muda, wanita muda, ya kan? Ya. Kemudian dia akan disalibkan untuk menggantikan hukuman dosa, untuk menanggung dosa semua umat manusia ini. Kemudian di matinya pun dia akan disalibkan di antara dua penjahat. Itu betul-betul secara saklek gitu ya. Itu dibuktikan gitu, digenapi. Begitu, Pak. Kalau di Al-Qur'an itu enggak ada ya itu apa nubuatan tentang ke depan, hari depan begitu yang digenapi. Ada enggak contohnya? Ya, jarang ya. Jarang, paling tentang akhir zaman lah, ya kan. Kalau tentang akhir zaman ada ya. Tapi nggak tahu digenapi apa enggak, kan belum. Begitu. Iya. Ya, oke Ibu, terima kasih ya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya menjelaskan sedikit di sini seperti yang ya barusan disampaikan. Kenapa kita orang Kristen itu percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Kita harus membuktikannya yaitu dengan cara circular reasoning. Ada ini orang Kristen yang kurang berhikmat, dia membuktikan bahwa Alkitab itu firman Allah memakai kitab agama lain. Jadi ketika dia baca kitab agama lain dan kitab agama lain itu membenarkan bahwa Alkitab firman Allah katanya, jadi Alkitab firman Allah. Nah ini kalau begitu standar Alkitab itu di bawah kitab agama lain dong kalau begitu. Nah ini kurang berhikmat ya. Jadi caranya adalah kita bisa memahaminya adalah logika kita, akal sehat kita mengatakan Allah Maha benar. Kalau Allah Maha benar, dia tulis buku, dia berfirman, pasti benar semua, tidak ada yang salah. Nah, contohnya misalnya kan ada yang mengkritik Alkitab dalam Matius pasal 6 ayat 25 ya. Markus 4 ayat 38, Lukas 8 24. Ini cerita bagaimana tentang murid-muridnya ketika waktu itu ya, badai topan angin badai itu mau mengkaramkan kapal mereka. Lalu kataannya itu beda-beda katanya. Bukan salah. Karena di dalam kapal itu kan banyak murid, bukan satu murid. Betul. Petrus teriak misalnya, "Guru, mengapa engkau biarkan kita binasa?" Yang satu lagi, "Guru, kita binasa." Ya, teriaknya beda-beda karena banyak orang di situ.
Jadi ada yang bilang ini salah katanya. Oh, itu tidak salah, itu benar. Nah, di dalam Alkitab juga di Yesaya 40 ayat 22 itu kan berkata bahwa bumi itu bulat. Jadi Alkitab itu tidak pernah bertentangan dengan sains ya, Bu ya. Betul, betul. Kalau di Al-Quran itu apa? Bumi itu datar atau bagaimana? Betul, Pak. Alkitab sudah memberitahukan ya jauh-jauh hari sebelum astronot ya, ilmuwan ya, Galileo Galilei itu menemukan bahwa bumi itu bulat. Alkitab sudah jauh-jauh hari sudah memberitahukan ya bahwa bumi itu bulat. Nah, memang kalau masalah bumi itu ada, kalau di Al-Quran itu agak beda ya, bumi itu datar bukan bulat. Bumi datar ya. Jadi kayak meja gitu, Bu ya. Kalau kita kayak jalan paling ujung berarti kita jeblos jurang gitu. Nggak tahu juga. Bagaimana begitu mungkin begitu, ya bisa dibayangkan lah kalau bumi datar seperti apa ya, gitu kan. Iya. Tapi kalau bumi bulat itu kan makanya dia bisa berputar. Kalau dia datar bagaimana dia bisa berputar? Iya, berotasi kan. Jadi makanya Alkitab itu tidak pernah bertentangan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau ada yang baca Alkitab katanya bertentangan dengan sains, itu mungkin dia salah paham ya. Makanya saya cek kitab-kitab yang lain ya. Waduh, aneh-aneh sekali bagaimana bisa bumi itu bisa datar, apa kayak kertas buku gitu datar. Konyol sekali, ini sangat konyol. Ya bagaimana saya bisa percaya firman Allah kalau begitu? Nah, kemudian Allah Maha Suci. Kalau Allah Maha Suci, dia berfirman tentu standar moralnya paling tinggi ya, Bu ya. Paling tinggi dari tertinggi. Jadi saya suka menantang, ada orang siapapun yang bisa menemukan ada kitabnya yang mengajarkan standar kesuciannya, moralnya lebih tinggi dari Alkitab, ya saya pindah agama saja gitu loh. Saya juga, Pak. Nah, tapi tidak temukan kan? Hanya di Alkitab bilang kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Matius 22 ayat 39. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 27 kan? Perbuatlah segala sesuatu yang orang itu kehendaki agar engkau perbuat baginya. Nah, bagaimana? Hanya di Alkitab yang seperti itu, ya. Betul. Belum lagi seorang laki-laki hanya boleh punya seorang istri. Nggak boleh 2, nggak boleh 3. Ya, betul, apalagi 10. Apalagi 10. Bahkan sampai anak kecil umur 6 tahun aja mau dikawinin. Ini kan sudah gila namanya, kan? Waduh, saya kadang tuh bingung bagaimana bisa berfirman menjadi teladan hidup ya, Allah yang Maha Suci begitu berfirman. Jadi tidak masuk akal saya sama sekali. Ya, jadi kemudian Allah Maha tahu, ada hanya di Alkitab yang menceritakan bagaimana penciptaan dari awal sampai akhirnya ya dunia ini. Hanya di Alkitab, tidak ada di kitab lain. Nah, kemudian berceritakan tentang kerajaan, tentang bangsa Israel, runtuhnya bait Allah yang Tuhan Yesus berkata tidak ada satu batu pun akan terletak di antara yang lain, benar-benar runtuh bait Allah. Jadi semua itu adalah membuktikan ini hanya segelintir lah yang kita bicarakan. Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, tidak ada saya baca di kitab lain ya. Di kitab lain mengatakan tentang detail kisah penciptaan dan berakhirnya dunia ini, tidak ada. Nggak ada, Bu, ya di Al-Quran, Bu, ya. Betul. Tambahan lagi, Pak John. Pak John. Ya. Selain dari barometer yang tadi harus selaras dengan sifat-sifat Allah, satu lagi yaitu Alkitab ini jelas penulisnya. Jadi kitab Firman Tuhan itu penulisnya jelas. Gitu ya, seperti Taurat itu ditulis oleh Musa, ya kan? Nah, kemudian kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya, ya kan? Nah, kitab Yeremia ditulis oleh Nabi Yeremia. Jadi tidak jatuh dari deblok jatuh gitu. Jadi buku gitu, bukan ya. Jadi memang Allah itu memberikan otoritas kepada para nabi dan rasul ini untuk menuliskan firman-Nya. Makanya sering kita temui ayat-ayatnya di Alkitab kepada Musa misalnya. Musa, tuliskanlah firman-Ku ini di dalam sebuah kitab.
gitu ya. Nah, kepada Nabi Yeremia juga, tuliskanlah firmanku ini dalam sebuah kitab, maka jadilah kitab Yeremia, begitu kan? Nah, begitu Pak. Jadi penulis dengan tulisannya itu jelas, gitu. Jadi kalau Al-Quran itu yang tulis siapa? Nah, itu saya kalau dari informasi yang saya tahu, para sahabatnya Nabi Muhammad ya, yang menulis, tapi antara nama dengan isinya itu tidak sinkron. Misalnya surat ada namanya Al-Jin gitu ya, masa Jin yang tulis kan nggak mungkin, ya kan? Gitu, dan banyaklah ada nama-namanya. Katanya Muhammad tidak bisa baca tulis ya? Begitu, ya memang tidak bisa baca tulis. Kasihan sekali ya, tidak bisa baca tulis. Bagaimana tidak bisa baca tulis kemudian mau ngajar ini? Bagaimana ceritanya itu? Ya, sejauh yang saya tahu beliau itu menerima wahyu itu langsung dari malaikat Jibril, ya kan? Kemudian didiktekanlah kepada para sahabat untuk ditulis gitu. Tapi di sisi lain saya juga diberitahukan bahwa ada namanya nuzul Quran, itu Al-Quran tuh jatuh turun dari langit langsung gitu. Jadi waktu kecil saya waktu kecil saya menunggu-nunggu ya di malam nuzul Quran itu katanya air bisa jadi beku dan segala macam. Tapi selama saya jadi muslim saya nggak pernah ngalamin gitu di malam nuzul Quran itu air jadi beku gitu loh. Jadi nggak tahu versi mana yang sebenarnya yang benar, nggak tahu apakah betul tiba-tiba ada bukunya atau memang ditulis juga gitu oleh tangan manusia gitu. Nah, kalau Alkitab jelas ditulis, jelas penulisnya, dan penulisnya ini bukan menulis sekehendaknya, tapi penulis ini betul-betul mendengarkan firman yang mereka dengar atau firman yang diilhamkan kepada mereka, gitu. Ya, jadi bukan atas mau-maunya sendiri gitu. Jadi setiap kata yang ada di Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Begitu, Pak. Ya, betul. Kalau di Alkitab memang jelas semua penulisnya. Saya pernah itu nonton itu film itu kan The Must Be Crazy di Afrika, itu tiba-tiba botol Coca-Cola jatuh dari langit, lalu semua pikir ini Coca-Cola ini botolnya ini adalah dewa atau apa, jadi mau disembah-sembah. Ini kan crazy sekali gitu kan. Bagaimana kalau misal suatu benda jatuh dari langit begitu, atau bagaimana lalu kita anggap itu sebagai sebuah firman wahyu. Apalagi aduh. Oke lah, saya pikir kita nggak usah bahas terlalu jauh lah soal itu nanti. Iya. Ya, ada yang marah lagi nanti. Iya, itu intermezzo aja. Intermezzo. Karena Pak John bertanya, makanya saya jawab. Nggak mungkin dong bertanya nggak saya nggak jawab gitu kan. Iya. Oke. Ya, baik. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Anda tidak salah pilih jika Anda pilih Alkitab sebagai firman Allah. Ya, beberapa alasan yang kami kemukakan ini sudah cukup, saya pikir, untuk membuktikan bahwa Alkitab itu firman Allah. Jika Anda temukan ada sesuatu yang salah, yang tidak benar, yang Anda pikir kontradiksi, Anda boleh WhatsApp di nomor saya dan silakan bertanya.